Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi Al-Islam Kemuhammadiyyahan tentang ibadah dan berbagai persoalan manusia modern. Berikut merupakan pokok pembahasan yang akan dibahas. Pertama ada ibadah, sebuah cara untuk merawat kemanusiaan. Lalu ada krisis manusia modern, solusi ibadah untuk krisis manusia modern, dan manusia ideal dalam Islam. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ibadah. Kita akan masuk pada makna ibadah yang lebih luas lagi, yaitu ibadah itu cara untuk merawat kehidupan manusia, bukan semata-mata hanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, bukan juga sekedar menjalankan produktivitas kehidupan beragama, bukan juga sekedar melakukan perintah-perintah agama semata. 3 alasan kita harus beribadah. Yang pertama, hakikat penciptaan manusia dan jin adalah beribadah. Pada surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kata ini memberikan gambaran dan batasan bahwa sesungguhnya hakikat manusia ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya untuk beribadah. Lalu yang kedua ada ibadah adalah fitrah dari penciptaan manusia. Pada surat Al-A'raf ayat 172. Pada surat ini mengatakan bahwa ibadah adalah fitrah yang tidak bisa kita nafikan lagi keberadaannya. Ibadah adalah fitrah bahwa karakter manusia akan menyembah sesuatu yang dianggap lebih hebat dan bisa memberikan manfaat lebih. Lalu yang ketiga adalah ibadah, bentuk rasa syukur Nabi Muhammad kepada Allah, meskipun sudah dijamin masuk surga. Maksudnya ibadah itu adalah rasa syukur kita atas nikmat Allah yang diberikan, seperti nikmat kesehatan, nikmat iman, dan lainnya. Lalu ada krisis manusia modern, suatu keadaan ketidakseimbangan dalam realitas kehidupan. Manusia hidup dalam alam teknologi dan hidup serba kecukupan, tapi manusia mengalami distorsi nilai kemanusiaan. Distorsi itu ada yang tidak sinkron dengan kehidupan manusia. Jadi manusia hampa akan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi manusia modern ini menghadapi suatu ironi. Mereka berjaya dalam menggapai capaian-capaian material, namun kehidupan mereka dipenuhi keresahan jiwa. Banyak manusia yang hidup dalam lingkungan peradaban modern, bahkan menggunakan teknologi tinggi sebagai fasilitas hidupnya. Namun dalam menempuh kehidupan, terjadi distorsi-distorsi nilai kemanusiaan, terjadi dehumanisasi yang disebabkan oleh kapasitas intelektual, mental, dan jiwa yang tidak siap untuk mengarungi samudera peradaban modern. Menurut psikolog Amerika, Erich Fromm mengatakan tingginya angka bunuh diri di kalangan lansia di negara yang berjaya di bidang ekonomi. Meski mereka hidup di panti werda yang memadai bersama orang-orang yang seusia serta mendapat berbagai jaminan sosial, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk bunuh diri. Lalu mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena manusia lalai dalam beribadah. Selanjutnya ada dampak krisis manusia modern. Yang pertama, ciri manusia modern ialah berpikir rasional dan bekerja secara efektif dan efisien dalam waktu yang cepat. Yang kedua, dampak dari itu manusia mengejar nilai materi secara berlebihan. Yang ketiga, krisis manusia modern dimulai dengan gangguan jiwa dan kesehatan mentalnya mulai terganggu. Ini karena manusia dikejar target dunia, maka terjadilah krisis manusia modern yang diawali dengan adanya gangguan jiwa. Selanjutnya ada krisis manusia modern. Yang pertama individualistik, cenderung diri sendiri. Terus yang kedua ada materialistik, yang ketiga ada hedonistik, yang keempat permisif. Nah, selanjutnya ada solusi untuk manusia modern. Yang pertama, agama memberikan kontribusi penting dalam memajukan prinsip-prinsip etika dan moral kemanusiaan yang berlaku secara universal hingga dewasa ini. Kedua, agama menjadikan peradaban manusia mencapai tingkat kemajuan. Bahkan agama berulang kali menyelamatkan peradaban umat manusia dari kehancuran sebuah
peradaban dapat tumbuh dan berkembang karena memiliki landasan moral yang kuat. Moral kepercayaan kepada Tuhan yang terdapat dalam ajaran keagamaan. Menurut Arnold Toynbee, agama sangat diperlukan manusia. Tanpa agama, eksistensi manusia tak mungkin dapat dipertahankan. Agama penting untuk memecahkan masalah-masalah dari individu dan masyarakat. Di zaman kemajuan ilmiah modern sekalipun, agama dapat memainkan peranan yang lebih baik dan penting dalam menjaga kepribadian manusia. Manusia ideal terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Pertama, kuat dalam beribadah, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Terus humanisme, memberikan harta kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan kepada orang-orang peminta-minta. Bermental kuat, menepati janji apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan. Maka itulah orang yang benar-benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Dalam rangka menjadi manusia ideal, yang pertama menjadi hamba Allah, ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan yang semuanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi khalifah, menjadi pemimpin sebagaimana pemimpin yang adil. Terus yang ketiga, berilmu, karena dengan ilmu bisa menjadikan kita lebih bermartabat. Mungkin cukup sekian selayang pandang dari kelompok kami. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.